Using a simple tool like FX Sound. Good morning and what's up guys, welcome back to Best Interactive YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kalian bisa lihat di tangan gue sekarang udah ada dua iPhone. Yang pertama ini iPhone 16 Pro Max, daily driver gue saat ini, dan ada iPhone 17, iPhone base modelnya Apple di tahun 2025 ini. Dan di video kali ini gue bakal downgrade judulnya ya, buat turun dari yang Pro Max ke regular, karena menurut gue ya ini layak untuk dicoba ya. Video ini bisa dibilang kayak eksperimen, share experience aja kira-kira iPhone 17 ini tuh gimana ya untuk kalian mungkin yang pakai Pro sebelumnya. Menarik untuk dicoba karena upgrade-nya banyak banget. Jadi kita bakal seharian spend sama si iPhone 17 ini. Gue bakal pindahin SIM card dari HP ini. Gue juga udah install lengkap ya aplikasi-aplikasi di iPhone 17 ini. Dan sekarang jam 9.17 ya. Kita bakal langsung aja mulai videonya. Let's go. Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang lagi nyari case buat iPhone 17 series yang harganya terjangkau dan perlindungannya maksimal, gue rekomen cekin si Nilkin. Nah, ada 3 opsi case, mulai dari yang transparan, ada Nilkin Nature TPU yang punya fitur perlindungan sisi-sisi hingga layar yang maksimal. Transparannya bisa nunjukin warna asli iPhone kalian, dan klaimnya juga dia nggak akan menguning. Kemudian ada yang Frosted Pro, yang legendaris ini udah 15 tahun desainnya yang jadi ciri khas Nilkin banget, grippy dan nyaman digenggam, plus nggak ninggalin sidik jari, paling favorit buat gue. Satu lagi ada Cam Shield Pro yang ngasih perlindungan menyeluruh sampai ke bagian kamera dengan dual slide lens cover yang ngejamin kamera akan tetap aman kalau terjatuh. Tinggal make sure aja kalau kalian jangan lupa ngebuka cover kalau lagi foto. Nah, nggak lupa untuk tempered glass juga ada. Sekarang lagi gue pakai jenisnya CP Plus yang nge-cover sampai bezel tipisnya, dan ada juga yang H Plus Pro yang lebih slim tanpa bezel dan ujungnya ada curve 2,5D ya, bikin lebih enak di tangan. Langsung aja cek link di kolom deskripsi untuk info lengkap dan promo-promo menarik dari Nilkin. Oke, sekarang kita bakal pindahin SIM cardnya dulu ya. iPhone 17 sendiri ini masih ada SIM cardnya ya. Walaupun memang dia versinya single SIM aja, bukan dual SIM ya. Mungkin ada versi yang dual SIM kalau kalian di negara lain, tapi at least nggak kayak iPhone Air yang eSIM only. Jadi ya kita masih bisa ganti-ganti dengan mudah. Sip, udah masuk. Sekarang jam 9.20 dan baterai ada di 98%. Kita akan memulai hari ini. Gue pakein dulu casingnya ya, biar aman. Nilkin Frosted nih. Bye-bye iPhone 16 Pro Max ditinggal di rumah, karena hari ini kita bakal jalan-jalan ke Bandung. Nah, kita bahas dulu dari segi desain iPhone 17 ini, yang mana secara tampak memang mirip ya sama iPhone 16 sebelumnya, tapi ternyata ada sedikit perbedaan dimensi yang bikin case dari iPhone 16 kemungkinan besar nggak muat di iPhone 17 yang nanti bakal kita cek. Nah, untuk warna ini yang gue pilih warna sage atau ngetrennya itu sebagai matcha green ya, mungkin karena hype matcha di akhir-akhir ini. Nah, warna seri iPhone 17 sendiri lumayan menarik, walau menurut gue warna-warna tahun ini tuh kayak dibikin soft lagi ya, kayak balik ke iPhone 15, 14 kayak gitu, karena tahun lalu kan iPhone 16 kan warnanya lebih bold ya, kayak misalnya yang ultramarin gini. Mungkin biar sebagai pembeda dari seri tahun lalu. Good morning. Please welcome. Si bocah. Oke, nah iPhone 17 sendiri memang kalau kalian ngikutin ya pasti tahu kalau Apple tuh banyak banget ngasih upgrade di iPhone base model ini. Sekarang dan sekalian gue langsung aja astaga, empengnya copot. So, gue udah install ya semua aplikasi-aplikasi yang gue perlukan, terutama di folder bagian bawah. Dan ya bagian depan inilah yang menurut gue jadi upgrade utama dari iPhone 17 ini, yaitu layarnya. Dimana sekarang layarnya makin gede, ya, terus bezelnya makin tipis, dan udah ada ProMotion 120Hz yang menurut gue itu penting banget. Dan gue udah bahas juga dari tahun lalu, kalau gue tuh nggak bisa pakai iPhone yang base model karena layarnya tadi yang cuma 60Hz, dan sekarang udah 120Hz tuh ini bener-bener ngebantu banget. Nah, selain itu juga upgrade yang dikasih Apple memang bisa dibilang banyak banget di iPhone 17 ini. Nanti kita lanjutin lagi. Bye. Yap, selain layar, upgrade lainnya mulai dari baterai yang katanya lebih gede, naik kapasitasnya sampai 8 jam dibandingin sama iPhone 16 ya, berdasarkan spek Apple, yang mana kita akan buktikan nih hari ini ya seberapa kuat daya tahan baterainya. Storage base model juga naik ke 256GB, nggak ada lagi 64 atau 128GB. Chipsetnya juga naik, yang mana kita akan tes performance-nya, dan kamera depan belakang yang juga dapat upgrade. Kita cobain bareng-bareng di video kali ini. Oke, lemarinya udah jadi. Ini gue pengen taruh di samping meja. Jadi karena udah ada roda, kita dorong dulu aja.
Oke, pas banget. Oke, jadi nanti ini yang bakal dipindah sih. So, kita pakai yang ini. Agak ringkih sih, kayak lacinya tuh tipis banget. Nggak terlalu gue rekomen. Oke, lanjut. Oke, sekarang jam 12.47 siang. Baru kelar makan. Dan kalau kita cek, nah sekarang baterai ada di 69%, baru aja turun dari 70%. Dan penggunaan gua selama dari pagi ya, ini ada di screen on time-nya 1 jam 49 menit ya. Jadi penggunaan baterai sekitar 30%. Ya, selama penggunaan tadi paling yang gua rasain pertama adalah adaptasi ke layar yang lebih kecil ya. Tapi jujur menurut gue ini nggak terlalu kecil sih. Mungkin part of it karena layarnya tadi juga udah lebih gede ya. Karena peningkatan bezelnya yang semakin tipis tadi. Terus yang gue suka sih, ya fitur-fitur kayak always on display yang sebelumnya tuh nggak ada di iPhone 16 dan lain-lainnya. Sekarang udah ada di iPhone base model. Jadi kita kadang-kadang kalau pengen lihat jam kan, kalau di sebelumnya mungkin iPhone regular kita mesti hidupin layarnya dulu dan segala macam. Sekarang ya udah selalu ada di layar. Kalian bisa munculin notifikasi, bisa ngeliat wallpaper-nya juga. Ya bisa dibilang ini menarik banget sih secara display lah, peningkatannya tuh berasa signifikan banget. Nah abis ini ya koper-koper udah pada di packing, gue mau siap-siap ke stasiun Halim. Kita mau naik Wush, mau menuju ke Bandung. Jadi ikutin terus, nanti kita akan tes Google Maps, tes kamera segala macamnya juga. Sip, oke, sekarang jam 1:30, jadi perjalanan dari rumah itu sekitar 1 jam. Jadi kita bakal pakai Google Maps, dan nanti kita lihat ya kurangnya berapa. Let's go! Ayo, pakai sepatu. Oh. Oke, nyampe jam 2.41. Kereta kita jam 3, tadi kita nyampe sini jam 2.30, agak mepet. Baterainya lumayan sih ya, mungkin karena ini pertama kali gue naik pakai Google Maps ya di iPhone 17. Tadi mungkin berkurangnya kurang lebih 1 jam tuh 10%, sampai 11 atau 12% gitu. Jadi iPhone masih lumayan boros sih ya, kalau dipakai buat Google Maps. Nah sekarang kita mau naik keretanya karena jam 3 bakal berangkat. Masih lumayan sih, ada 20 menit ya. Tapi on time banget nih kalau kita naik Wush. Sekarang kita mau coba sekalian kameranya deh, gue pakai dual capture. Enak nih ya kalau kita dual capture pakai yang iPhone 17, ada ultra wide-nya. Wah, bisa lihat stasiun Padalarang nih, Halim. Nah, selain fitur dual capture, satu yang menarik juga di kamera depan adalah kita bisa ngerekam video dengan format horizontal tanpa harus ganti posisi HP-nya. Nah, ini possible karena penggunaan sensor berbentuk kotak atau katanya square sensor, yang mana biasanya sensor HP itu rata-rata bentuknya persegi panjang. Kualitas foto selfie juga terasa lebih improve ya, lebih tajam, lebih lebar, dan juga angle tangkapannya tuh lebih luas gitu, lebih gampang juga, kita nggak perlu bolak-balik ya HP-nya pas lagi selfie. OTW ke hotel jam 4 sore. Baterai sisa di 34%. Dari tadi sambil mainin sosmed aja sih, karena nungguin, dan ada Mas Roni yang nyetirin. Gua nggak pakai Google Maps karena baterai udah 30% ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi screen on time-nya lumayan sih, ini 3 jam 48 menit ya, at least 5 jam sampai 6 jam lah screen on time-nya kalau prediksinya based on SOT ini. Berarti 25% masih di atas si iPhone R yang kemarin kan sekitar 4 jam 20 menit gitu. Belakang lagi pada ngaso. Oke guys, baru nyampe hotel 17.45. Dan ini hotelnya keren banget, Hotel Indigo. Gua kayak lagi FaceTime gitu rasanya. Oke, sudah di kamar. Sekarang jam 6.15 hampir ya, 18.14, dan baterai di 13%. Ini baru aja tadi gue aktifin low power mode ya. Harusnya tadi di bawah 20% langsung aktifin, cuma gue lupa kayaknya. Jadi
Ya, kita lihat ya 13%, screen on time ada di 5 jam 26 menit. Yang mana sebenarnya menurut gua masih cukup oke ya buat standar HP yang compact regular. At least gua rasa ini bisa 6 jam lebih lah screen on time-nya gitu. Yang mana kalau kita ingat lagi, keluar lagi si iPhone R 4 jam 20 menit, emang itu hari pertama doang, mungkin bisa di-extend sedikit. Tapi ya 6 jam menurut gua udah jadi basic yang oke, karena ya sehari kan 24 jam, mungkin kita bisa 25%-nya aja screen on time itu udah cukup tinggi lah. Secara standar gue sendiri rata-rata di 6-7 jam ya di hari-hari kerja, biasa di weekend yang agak rendah 5 jaman. Jadi masih cukup capable buat standar gue. Cuma hari ini gue cukup intens juga ya, karena tadi perjalanan lumayan panjang. Ini juga perjalanan ke hotel tadi hampir 2,5-3 jam, yang mana gue pakai main HP, gue pakai buat ada teleponan tadi 20 menit, 25 menit, jadi lumayan nguras baterai juga dan masih bertahan. Makanya kita lihat apakah nanti bisa bertahan sampai malam lagi sambil ya kita coba tes-tes yang lainnya. Nah, gue pengen pakai kesempatan ini untuk membahas soal performance dari iPhone 17 yang pakai chipset A19 regular, yang mana sedikit berbeda sama kakak-kakaknya yang pakai seri A19 Pro. Nah, gue coba bandingin di Geekbench, yang mana secara angka performance memang bedanya nggak terlalu signifikan ya, sekitar 10%-an. Yang mana kalau ditanya experience day to day, real life-nya tuh gue jujur nggak terlalu kerasa perbedaannya. Tapi memang kalau dicek secara detail, perbedaan utama ada di bagian GPU, di mana versi A19 Pro yang di iPhone 17 Pro dan Pro Max itu punya 6-core GPU dan cache yang lebih gede. Yang mana kalau gue research secara manfaat itu memang lebih ke efisiensi akses data yang bikin penggunaan daya jadi lebih hemat, terutama heavy processing di sektor multimedia ya, di kamera, foto, video, dan juga di gaming. Lanjut, ini gue keluar untuk dinner bareng keluarga dan kebetulan salah satu family gue ada yang pakai iPhone 16 dan di sini gue coba bandingin side by side ya, dan kelihatan nih memang ukurannya lebih gede di iPhone 17 dan bezel layarnya di iPhone 16 juga kelihatan lebih tebal. Dan pastinya pas nyobain case terbukti kalau si iPhone 16 emang nggak muat case-nya di iPhone 17 karena ukuran iPhone 17 yang lebih gede. Segar. Yes, abis mandi guys, dan sekarang udah jam 8.40, gue lagi nonton video YouTube tadi habis mandi, biasa. Baterai sisa di 3% ya, penggunaannya 97, sisa 2% malah ini kayaknya ya. Dan kira-kira berapa tebak screen on time-nya? Ada 6 jam, berapa tuh? 11 menit, ya lebih dari 6 jam ya jadinya ya. Dan menurut gue tadi seperti yang gue bilang, di atas 6 jam tuh udah oke banget. Gue rasa udah bakal mengcover screen on time 90% manusia. Ya kecuali kalian yang memang pakai HP-nya banyak banget. Tapi ya overall menurut gue ini secara baterai iPhone 17 pas the test lah kita bisa bilangnya. Dan so far waktu gue pakai pun ya conclusion awalnya gue kayak nggak kangen sama iPhone 16 Pro Max gue gitu kan. Karena ya secara overall kayak semua ada di sini. Kamera telenya aja, yang mana kamera tele menurut gue kamera utamanya pun ketika zoom di 2x bahkan di 3x masih oke sih. Gue sih paling cuma ukuran layarnya aja yang gue masih agak ngerasa kecil gitu kadang ya, pengen lebih gede dikit. Kayak di iPhone Air tuh menurut gue itu pas banget sweet spot di 6,5 inci dibandingin Pro Max yang 6,9 yang agak terlalu gede. Di ini masih agak kecil padahal cuma beda 0,2 inci ya. Size matters gitu. Coba ya gitu, kalau di iPhone Air tuh gue tuh kadang masih berasa kangen sama iPhone 16 Pro Max gue. Makanya ya menarik sih ya, tahun ini value yang dikasih sama Apple ya bener-bener worth it gitu istilahnya. So kita akan cas HP-nya buat besok pagi. Mungkin gue akan masih coba pakai lagi dan nanti gue akan nge-share ke kalian conclusion secara keseluruhan videonya kayak gimana. Using a simple tool like FX Sound. One day later. Oke guys, tes charging ya. Tadi kita start 9.15, 10 lewat 3 tadi mencapai 80%, sekitar 48 menit ya pakai charger tadi Ugreen 65 watt. Tapi memang pas pengetesan kita di awal itu dia nggak nyampe 40 watt kayak klaimnya Apple di websitenya, yang mana katanya bisa sampai 40 watt fast chargingnya. Mungkin itu harus pakai charger bawaannya si Apple, karena memang Apple ngeluarin satu charger baru yang bisa 40 watt. Nanti akan kita coba juga, cuma ya menurut gua 30 watt aja harusnya bakalan cukup-cukup aja buat si iPhone 17. Nanti kalau bisa lihat ya, 45 menit, 48 menit bisa sampai 80%, dan ya gua rasa udah cukup buat seharian. Ngepas lah gitu, sampai sore pulang kerja ngecas lagi.
Oke guys, back at home sama iPhone 17 dan ini udah 4 hari kemudian dan harus gue bilang gue masih betah lah pakai si iPhone 17 regular ya, iPhone 17 paling murah ini. Pertama dari urusan baterai sendiri buat gue udah cukup ya. Gue udah dapetin kalau rata-rata selama 4 hari ini tuh di sekitar 6 jam screen on time-nya untuk use case gue yang terbilang heavy juga ya. Banyak nonton YouTube, scroll Instagram, WhatsApp, sampai foto-foto pakai kamera foto videonya. Nah menurut gue ini udah proper banget seharian tanpa gue perlu ngecas, tapi memang nggak berlebih kayak seri yang Pro Max yang gue pakai sebelumnya. Paling yang gue kangen dari Pro Max adalah memang soal transfer data via port USB-C-nya, yang mana di iPhone 17 ini dan iPhone Air juga dia tuh pakai USB 2.0 yang lemot. Jadi ujung-ujungnya gue lebih ngerasa efisien pakai AirDrop aja. So, dari eksperimen ini gue ngerasa kalau memang iPhone 17 ini tuh upgrade-nya banyak banget, dan gue sebagai user Pro Max untuk pertama kali ngerasa ini fine-fine aja pakai yang base model gitu. Upgrade-nya dikasih signifikan, baterainya awet buat seharian, performance-nya juga mantep ya. Bisa dibilang ini iPhone paling worth it untuk dibeli di tahun ini. Value for money-nya berasa banget, walau memang tahun ini tanda kutip ya harganya naik gitu. Sebenarnya naik karena memang sekarang base storage-nya naik juga tadi ke 256GB, yang sebenarnya secara harga globalnya kalau kita cek itu masih sama dengan harga iPhone 16 varian 256GB di tahun lalu. Nah di Indonesia sendiri mungkin by the time video ini tayang, gosipnya udah dibuka untuk PO-nya ya. Jadi nanti gue taruh lengkapnya infonya di kolom deskripsi sama di komen di bawah untuk harganya juga. Paling itu dulu aja video hari ini, semoga bermanfaat dan let me know kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, kita diskusi bareng di kolom comment section di bawah, dan boleh kasih jempol kalau kalian suka videonya, kalau ngerasa ini terbantu, dan dislike juga nggak apa-apa, tapi kasih tahu gimana gue bisa lebih improve lagi konten di Basin.tech ini. Once again, thank you so much guys for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao, maca, ciao. Tapi cakep sih emang warnanya.